Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan ya karim. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memanjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia, limpahan anugerah yang banyak sekali Allah Ta'ala berikan kepada masing-masing kita. Kenikmatan yang sangat banyak, baik yang sifatnya kasat mata, nampak, atau yang tidak. Dan bisa jadi sesuatu yang tidak kasat mata lebih bernilai, lebih jauh berharga dan kita butuhkan ketimbang yang nampak. Dan ini satu hal yang mesti kita ketahui. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kalian menghitung kenikmatan karunia yang Allah Ta'ala berikan, niscaya kalian tak akan pernah bisa dan mampu untuk membilangkannya. Itu menyebutkan dan menyimpulkan menjadi suatu bilangan dari sekian banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan adalah menjadikan karunia nikmat tersebut sebagai satu hal yang menjadikan kita bertambah taat, bertambah baik, berusaha hanya peningkatan dalam kualitas keislaman, keimanan kita. Itu tandanya bersyukur. Jadi bersyukur tidak berhenti di lisan, tidak berhenti di mulut, tidak. Tapi mesti nampak pada, tercermin pada diri seorang. Tambah hari, tambah waktu, tambah Allah Ta'ala bukakan, tambah Allah Ta'ala lapangkan, tambah baik, tambah taat. Ketaatannya bertambah dengan seiring kemudahan kelapangan yang Allah Ta'ala berikan. Ini rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat mesti dibarengi dengan bersyukur. Bila tidak, maka nikmat tersebut akan hilang, akan Allah Ta'ala cabut. Dan itu adalah satu hal yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berkah ini kita akan membahas tafsir dari surat Ar-Ra'd. Ya, tafsir dari surat Ar-Ra'd, dan tepatnya adalah yaitu ayat yang ke-4
Ayat yang keberapa? 14. Dan surat Ar-Ra'd adalah surat yang ke-13. Ada berapa jumlah surat di dalam Al-Quran? Ada berapa, Mas? Surat di Al-Quran ada berapa? Betul, ada banyak. Ada kata, ya, ada berapa? Banyak. Ada berapa surat dalam Al-Quran? 114. Surat Ar-Ra'd adalah surat yang ke-13. Surat yang keberapa? 13. Kalau kita membuka Al-Quran itu ada urutan surat, betul? Iya. Kemudian yang kedua ada urutan ayat. Ada urutan ayat. Yang ketiga ada urutan kata. Ada urutan kata. Saya mulai dari yang paling akhir, yaitu tartibul kalimat. Ya, urutan kata. Urutan kata dalam Al-Quran adalah satu hal yang sifatnya tauqifiyah. Baku apa? Baku itu? Pokok. Bukan. Tapi betul. Tidak apa-apa. Ya, baku bukan. Baku bukan pokok. Paten. Artinya tidak boleh kalau bahasa Inggrisnya diubah. Apa diubah? Di otak, ya dirubah. Jelas. Di urutan kata dalam ayat adalah satu hal yang baku. Artinya yang namanya seseorang itu mesti membaca Al-Quran secara berurutan dalam tata katanya. Tidak boleh kemudian membaca Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin kemudian mengatakan, wah saya ingin ada sesuatu yang baru, bosan gitu-gitu terus, kemudian dibalik lillahil hamdu rabbil alamin. Boleh enggak? Tidak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim ganti Ar-Rahimir Rahman. Boleh enggak? Tidak boleh. Jelas. Satu hal yang baku, paten. Ya, tauqifiyah. Itu bahasa Arabnya demikian. Itu urutan kata. Kita beralih ke yang berikutnya, yaitu urutan ayat. Urutan apa? Ayat. Demikian halnya urutan ayat. Urutan ayat adalah satu hal yang bersifat tauqifiyah, artinya baku, paten. Dan ini yang menetapkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya itu apa yang saya keluar tema sedikit ya. Apa yang membedakan Al-Quran dengan kitab-kitab suci sebelumnya? Ada yang tahu? Al-Quran tetap terjaga. Bagus. Satu. Bagus. Yang lain? Kira-kira. Jangan tegang, santai aja. Salah boleh enggak? Boleh, tapi jangan sering-sering, nanti kena sanksi. Yang membedakan Al-Quran dengan kitab suci sebelumnya, betul, Al-Quran kevalitannya, ya, yang namanya Al-Quran itu bisa dijamin keasliannya itu. Tapi bukan ke situ. Yang ingin saya maksudkan di sini adalah yang membedakan Al-Quran dengan kitab suci sebelumnya adalah bahwasanya kitab-kitab suci sebelumnya itu turunnya sekaligus. Apa? Turunnya sekaligus. Apa di sekaligus? Langsung jadi. Turun secara utuh, langsung jadi secara utuh. Ya.
Karena itulah kemudian umat-umat sebelum kita dalam keadaan tak kuasa dan tak mampu untuk menghafal kitab suci mereka. Makanya ada sebagian dari mereka yang hafal kemudian dikatakan sebagai anak Tuhan, anak Allah. Siapa? Uzair. Uzair itu salah seorang dari Bani Israel. Uzair ini, singkat cerita, Uzair ini ya seorang hamba biasa artinya, tapi dia diberikan oleh Allah Ta'ala kelebihan. Setelah sepeninggal wafatnya Nabi Musa alaihissalam, dia dalam keadaan apa? Mampu menghafal Taurat dengan baik. Karena itulah kemudian dikultuskan, dipuja kan gitu. Semua dalam keadaan terkagum-kagum, dan kaumnya mengatakan ini anak bukan sembarang anak. Ini orang bukan sembarang orang. Kemudian sampai pada tingkat apa? Mengatakan dia adalah anak Allah. Demikian. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu turunnya secara berangsur angsur. Iya. Makanya ya di dalam Al-Quran itu ada banyak ayat kan gitu. Dan turunnya ayat juga tidak secara berurutan. Coba ada yang tahu enggak? Ayat yang pertama kali turun dalam Al-Quran, ya bagus, surat Al-Quran. Surat apa? Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Padahal surat Al-Alaq ada berapa ayat? Iya. Sisanya kemana? Sisanya turunnya belakangan. Apa? Belakangan, artinya di paruh waktu yang jauh setelah itu kan gitu. Begitu halnya ayat yang turun untuk yang kedua kalinya adalah surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 5. Padahal surat Al-Muddathir itu jumlahnya lebih dari 5 ayat, jumlahnya 20-an sekian, ya banyak, lebih dari 20. Meski demikian, yang ingin saya sampaikan di sini kan turunnya berangsur-angsur, dan turunnya itu ngacak. Apa ngacak itu? Tidak berurutan, random. Ya, random. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya juru tulis pribadi. Di antara para sahabatnya itu ada yang memang diberikan tugas untuk apa? Mencatat, menulis Al-Quran. Adapun sabda Nabi ketika itu tidak boleh dibukukan. Tidak boleh dibukukan. Ini tidak boleh. Kemudian mengutip perkataannya Nabi ditulis, tidak ada. Di saat itu Nabi hanya meminta yang dibukukan hanya Al-Quran, supaya apa? Terjaga. Lah Nabi kaitannya dengan tadi urutan apa? Ayat. Nabi itu biasanya mengarahkan kepada juru tulisnya, ta'al dha hadhil ayah qabla hadhil ayah fi surati kada. Letakkan ayat ini setelah ayat ini atau sebelum ayat ini pada surat ini. Siapa yang menuntun? Siapa yang mendikte? Nabi. Iya, Nabi. Jadi jangan kemudian bingung loh, katanya turunnya berangsur-angsur dan sifatnya random, acak. Tapi yang menyusun kan gitu, menyusun adalah siapa? Nabi mengarahkan. Iya. Ini kaitannya dengan apa? Urutan ayat. Makanya tidak boleh kemudian membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dibalik. Allahus samad, qul huwallahu ahad. Kan gitu. Kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad. Boleh enggak? Enggak boleh. Kan gitu.
Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin. Diacak itu boleh enggak? Enggak boleh. Ini supaya kita tahu. Jadi membaca Al-Qur'an urutan ayat itu mesti apa? Dibaca secara urut, karena merupakan satu hal yang bagus. Nah, sekarang yang saya sampaikan adalah berkaitan dengan urutan surat. Kalau urutan surat ini adalah satu hal yang bukan baku, bukan apa? Paten. Makanya sebagian sahabat itu ada yang membukukan secara pribadi, nulis apa yang dia miliki dari Al-Quran, dan sebagian mereka tidak menulis dari surat yang memang benar-benar dia hafal dengan baik, tidak ditulis. Yang ditulis adalah mungkin surat-surat yang panjang. Jadi artinya yang ketiga adalah urutan surat ini bukan satu hal yang bagus. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, boleh tidak dari belakang? Ya. Boleh dari belakang? Jawabnya tidak. Kenapa? Ketika dia membuka mushaf dari belakang, yang dia baca doa hatam Quran, akhirnya tidak baca Quran. Gitu mas. Iya. Enggak boleh. Jawabnya enggak apa? Tidak mengapa. Jelas? Enggak apa-apa. Membuka Al-Quran, membaca dari belakang boleh enggak? Boleh. Dari tengah boleh enggak? Boleh. Dari depan, tengah, belakang boleh enggak? Boleh. Enggak mesti kita menghatamkan Al-Quran dari depan. Boleh. Saya hatamkan dari juz sekian dulu, kemudian beranjak ke sebelumnya, tidak ada masalah. Tidak mengapa. Ya, dan ini satu hal yang baik. Kenapa? Karena kamu mau buka Al-Quran, kamu mau baca. Di tengah pada umumnya orang menjadikan Al-Quran sebagai pajangan. Apa? Pajangan? Hiasan yang gitu. Jadi demikian. Jadi urutan surat bukanlah satu hal yang bagus. Dan urutan surat yang ada saat ini itu adalah di antara jasa baik khalifah kaum muslimin yang bernama Utsman bin Affan. Dan ini di antara petunjuk beliau yang memang kita diminta untuk apa? Untuk apa? Mengikutinya. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian mesti ikut ajaranku dan juga ikut ajaran para khulafa ar-rasyidin, mereka yang dapat petunjuk, mereka yang lurus setelahku. Siapa? Ya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Lah Utsman ini memiliki jasa dalam pembukuan Al-Quran. Makanya Al-Quran, kita mau berada di penjuru dunia manapun, Al-Qurannya bentuknya satu. Betul? Iya. Penulisannya bentuknya satu, meskipun ya percetakannya berbeda. Ada cetakan Toha Putra, mana cetakan ini, cetakan itu. Ada cetakan Saudi, ada cetakan Libanon, atau cetakan mana gitu. Tapi ya versinya satu versi. Makanya dikatakan apa? Rasmul Utsmani, Rasm Utsmani, rasm tulisan yang dibukukan oleh siapa? Utsman bin Affan. Ya, jadi yang mengurutkan surat itu siapa? Petunjuk siapa? Utsman yang mengurutkan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai surat An-Nas. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan surat Ar-Ra'd ya disebut dan dikatakan, ya disebut dan dinamakan dengan apa? Surat Ar-Ra'd kan gitu. Artinya Ar-Ra'du adalah apa? Adalah, ada yang tahu surat Ar-Ra'd? Guruh. Apa guruh itu? Apa guruh? Gluduk. Iya, geluduk bahasa Inggrisnya. Petir, geluduk itu apa petir?
Hah? Betul? Iya. Iya, geluduk petir kan gitu. Iya, surat Ar-Ra'd. Lah, penamaan Ar-Ra'd ini memang diambil dari penggalan ayat yang ada pada surat tersebut. Yang ada pada surat tersebut. Memang biasanya nama-nama surat tersebut yang paling dominan adalah diambil dari penggalan dari surat tersebut. Mungkin hanya sebagian kecil yang nama surat tersebut tidak diambil dari penggalan ayat yang ada pada surat tersebut. Contohnya apa? Surat Al-Ikhlas. Coba ada enggak kata Al-Ikhlas dalam Qul huwallahu ahad sampai akhir? Enggak ada. Enggak ada. Umumnya surat itu diambil dari penggalan kata yang ada dalam surat yang berkaitan, termasuk surat Ar-Ra'd. Ya, kalau kita pertegas, penamaan Ar-Ra'd ini diambil dari penggalan ayat yang ke-13. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Wa yusabbihur ra'du bihamdihi, dan yang namanya halilintar kan gitu, yang namanya guru petir bertasbih memuji-mujinya. Demikian pula para malaikat, dikarenakan takut kepadanya, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di penamaan surat Ar-Ra'd itu diambil dari penggalan kata yang ada pada surat tersebut, tepatnya itu ayat yang ke-13. Kemudian turunnya ayat ini gitu, turunnya surat ini, ya, surat ini adalah surat Makkiyah. Apa? Ada yang tahu Makkiyah? Gimana, Mas? Ada yang tahu Makkiyah? Kalau Al-Quran itu kalau kita buka, kita lihat dari sisi apa? Dari sudut kapan atau di mana turunnya ayat atau surat terbagi menjadi dua. Ada Makkiyatun, ada Madaniyatun. Makkiyatun ini penisbatan kepada Makkah, Madaniyah itu penisbatan kepada Madinah. Bedanya apa? Ada yang tahu? Kalau Makkiyah itu turunnya sebelum hijrah. Turunnya sebelum hijrah. Kalau Madaniyah turunnya setelah hijrah. Dan ini memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Sangat apa? Signifikan. Berbeda. Ayat yang turun sebelum hijrah dengan ayat yang turun setelah hijrah itu bedanya jauh. Jauh. Di antara perbedaan yang gampang, kalau surat Makkiyah, ya, surat atau ayat Makkiyah biasanya ayatnya ringkes, pendek, kan gitu. Nah, lawannya kalau Madaniyah dawu, apa dawu? Panjang, kan gitu. Itu. Kemudian di antara perbedaan yang kedua adalah, ya, kalau ayat atau surat yang sifatnya Makkiyah, dia adalah surat dan ayat yang biasanya dominan mengenalkan siapakah sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berbicara tentang Allah Ta'ala, banyak berbicara tentang kehidupan setelah mati, berbicara tentang keagungan, kebesaran yang Allah Ta'ala miliki. Kalau ayat surat Madaniyah, nah, itu lain lagi, berbicara tentang tatanan hukum ajaran Islam. Makanya panjang, yang gitu. Dan ada yang tahu ayat terpanjang dalam Al-Quran?
Iya, ayat ya surat terpanjang Al-Baqarah. Ayat terpanjang di Al-Baqarah. Tepatnya ayat yang keberapa? Itu ayat hutang piutang. Karena memang ya berbicara hutang piutang adalah satu hal yang ruwet ruwet. Makanya ayatnya juga sangat panjang. Ayatnya sangat panjang. Itu tepatnya berapa? Ayat 282. Ya, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan tafsirnya saja, yaitu surat Ar-Ra'd. Hanya saja ayat yang akan kita baca ini memiliki korelasi, hubungan, keterkaitan dengan ayat sebelum-sebelumnya, sehingga apa? Tidak bisa kita kupas, kita bahas secara menyendiri atau parsial. Ya, kita mulai saja. Saya berusaha untuk meringkas waktu. Saya berapa menit lagi? Ya, setengah jam. Setengah jam. Iya. Episode selanjutnya. Ya, mudah-mudahan nyandaks. Ya, bisa dibuka. Kita mulai dari ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 di surat Ar-Ra'd bisa disimak. Ya, disimak bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Huwallazi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunshi'us sahaba tsiqal." Yang artinya adalah huwallazi, dialah Allah taala, alladzi, zat yang yurikum, menampakkan kepada kalian, al-barqa adalah apa? Kilat. Apa? Kilat. Bedanya kilat sama apa tadi? Guntur saya bilang apa? Guru itu Guntur. Saya ini tanya betul, saya tidak tahu. Guntur itu suara kilat. Guntur suara. Kalau guru Guntur itu suara petir. Kalau kilatan itu kayak cahayanya dari petir itu. Iya. Coba diulang lagi. Kalau guru Itu atau suaranya. Guru suara. Okay. Kalau guntur Guntur ini kan suara. Kalau guru bukan di samping. iya. Yes, manut kita aja lah ya. Iya, yang jelas di sini kilat. Al-barq adalah apa? Kilat. Kilatan yang tentunya satu hal, fenomena yang tidak wajar. Fenomena yang tidak wajar. Yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Ya, yang artinya adalah memperlihatkan kepada kalian kilatan dari atas langit. Khaufan wa tama'a, di mana Allah taala menampakkan kilatan tersebut tujuannya membuat kalian takut dan membuat kalian memiliki harapan. Memiliki apa? Harapan. Ya takut, ya berharap. Ini insyaallah akan kita jelaskan. Wa yunshi'us sahabat thiqal, dan dialah yang menciptakan, menjadikan, mengadakan yang namanya awan mendung. Nah, di sini rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya artinya di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Allah taala menampakkan yang namanya kilatan sebagai bentuk, ya sebagai bentuk apa? Ya keagungan, kebesaran, kesempurnaan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa taala miliki, di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kalian kilat. Dan yang dimaksudkan kilat di sini adalah an-nur al-lami' as-sati' min khilalis sahab. Yang dimaksudkan kilat adalah cahaya yang berkilau tajam, menyala dari celah-celah awan. Dan ini adalah satu fenomena yang menakutkan. Apa?
menakutkan. Ya, mestinya takut. Kalau ada yang kemudian tidak takut, wajar enggak? Wajar enggak? Ya, kita katakan kalau ada yang enggak takut bukan wajar, tapi kurang. Oh iya, mestinya dalam keadaan apa? Takut. Demikian. Mesti dalam keadaan takut. Kemudian Allah Ta'ala katakan khaufa wa tama', tujuan kilatan yang kemudian nantinya diikuti dengan suara gemuruh yang sangat keras. Geledek, apa tuh? Geledek takut. Ledek. Ya wis manut. Ya geluduk. Ya semuanya itu. Khaufa wa tama'. Ya, maksudnya apa? Tujuannya apa? Memperlihatkan hal tersebut untuk apa? Menjadikan kalian itu takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Kalian itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya kilatan, yang namanya petir, itu satu hal yang sangat membahayakan. Betul. Satu hal yang sangat membahayakan. Satu hal yang membinasakan, menjadikan pohon roboh. Berapa banyak nyawa melayang terkena apa? Petir, kan gitu. Dan masih banyak lagi berbagai jenis bahaya yang timbul. Disebabkan apa? Ya, disebabkan apa? Disebabkan petir. Iya, disebabkan petir. Jadi kilatan, petir, kemudian berikutnya apa? Hujan. Dan hujan itu bisa jadi bermanfaat, bisa jadi menjadi petaka. Betul. Iya, menjadi petaka. Ketika apa? Hujan tersebut tak kunjung berhenti, turun dalam jangka waktu yang panjang, sehingga apa? Sehingga air tersebut menjadi apa? Banyak meluap dan banjir. Ya, satu hal yang menjadi petaka itu sisi apa namanya khaufa, takut, wa tama'a, kan gitu. Dan Allah Ta'ala katakan, dan kalian membuat kalian juga berharap terhadap apa? Hujan. Yang namanya hujan ini biasanya dinanti-nanti. Iya, kehadirannya. Orang kan pengen turun hujan, apalagi di saat kemarau yang panjang, panas yang begitu menyengat. Makanya apa? Yang namanya hujan, turunnya air, rezeki, manfaat, berkah, dan yang namanya kebaikan pada hujan tersebut adalah satu hal yang dinantikan, dan diharapkan. Ya, jadi inilah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada kalian kilatan yang kemudian diikuti dengan apa? Turunnya hujan. Kilatan, suara gemuruh, petir, kemudian diikuti dengan apa? Hujan. Allah Ta'ala katakan berikutnya, wa yunshi'us sahabat thiqal, dan Allah Ta'ala lah yang menciptakan yang namanya as-sahab, awan. Apa? Awan yang ada di atas langit tersebut ditiup angin, dan awan tersebut membawa apa? Awan air. Membawa air yang kemudian ya, maka dikatakan apa? As-thiqal. Awan tersebut sifatnya berat. Ya, al-muthqal al-mahmul bil ma'il kathir. Awan tersebut ya padanya apa? Terdapat pasokan banyak air yang kemudian apa? Ya, menjadikan apa? Turun hujan lebat. Dan tanda beratnya adalah dekatnya dia dengan permukaan bumi. Dan kita tahu ya, ada gravitasi bumi yang kemudian menjadikan hujan tersebut turunnya kemana? Bawah. Ya, ke bawah, kan gitu. Demikian. Ini sama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah kaitannya dengan suara gemuruh kilatan petir yang
menakutkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, dan guruh bertasbih memujinya. Petir bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu min khifatihi, demikian halnya para malaikat, mereka dalam keadaan takut kepada Allah Ta'ala lantaran suara gemuruh ya, yang ada di langit. Demikian wa yursilus sawa'iqa, dan Allah Ta'ala yang melepaskan halilintar. Ini apa lagi? Ada halilintar, petir, kayaknya harus punya KBBI. ya, nanti cari sendirilah ya. Halilintar atau halilintar? Petir sama nih Pak. Petir, halilintar, ya, suara gemuruh petir halilintar yang tentunya bising, betul ya, bising yang membuat kita takut ya. Pernah dengar suara halilintar, Mas? Pernah dengar enggak? Ya, pernah dengar enggak yang di belakang? Jangan dibayangkan nanti ketiduran malah. Ya, jedar itu bukan jedar ya. Suara yang sangat menakutkan, dan tidak boleh dibuat celelean kan gitu. Dibuat apa? Candaan, satu hal yang tidak diperbolehkan. Wa yursilus sawa'iqa, Allah Ta'ala lah yang melepaskan apa? Ya, halilintar. Fayusibu biha may yasha, lalu Allah Subhanahu wa taala menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal, sementara mereka ya berbantah-bantahan tentang Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pedih keras siksaannya. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini katakan ya, yang namanya guntur bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala diikuti oleh siapa? Malaikat. Artinya adalah guntur bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan tasbih yang disertai pujian kepadanya, dan ini diikuti oleh siapa? Oleh para malaikat. Yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, dan tidaklah guntur halilintar tersebut ya mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan, melainkan itu adalah tasbihnya. Apa? Tasbihnya yang disertai, diikuti dengan tasbihnya para malaikat. Dan tentunya yang namanya guntur itu adalah suara yang terdengar dari awan yang menggetarkan dan membuat takut hamba-hambanya. Makanya apa? Kalau kita mendengar suara halilintar, kita mesti dalam keadaan takut dan berlindung diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya ya, kalau dengar apa? Suara petir, suara apa? Ya, petir atau halilintar. Doanya diantaranya adalah Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Allahumma ya Allah, la taqtulna, jangan engkau binasakan kami bi ghadabika, dengan sebab murkamu. Dengan sebab apa? Murka. Apa itu murka? Bedanya apa murka dengan marah? Beda. Murka itu M-U-R-K-A, marah itulah tegang. Santai aja. Wala tuhlikuna bi'adzabik, dan jangan engkau binasakan kami ya Allah dengan siksa-siksamu. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikuna bi'adzabika wa afina qabla dzalika, dan berilah kami keselamatan qabla dzalika, sebelum terjadi itu semua. Sebelum terjadi itu semua.
Ini doa yang sedikit yang hafal, yang sering, yang atau yang banyak yang hafal adalah doa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Doanya apa? Doanya adalah ya doa apa? Doa ketika mendengar petir. Doanya apa? Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Subhanalladzi, maha suci Allah, zat yang yusabbihur ra'du, petir guntur bertasbih dengan memuji-mujinya, wal malaikatu, demikian halnya para malaikat, min khifatih, di mana mereka itu para malaikat guntur petir tersebut bertasbih memuji lantaran takut kepadanya, lantaran takut kepadanya. Ini demikian. Kemudian rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi apa namanya, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala di sini, fayusibu biha may yasha wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Dan Allah Subhanahu wa taala melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa saja yang Allah taala kehendaki, sementara mereka yaitu manusia berbantah-bantahan tentang siapakah sejatinya Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah taala adalah zat yang maha keras siksaannya, maha pedih siksaannya. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang kafir yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Katakan mereka membantah tentang Allah taala karena mereka mengingkari kebesaran, keagungan, kekuasaan yang Allah taala miliki, dan Allah taala menampakkan di antara bentuk kekuasaan kebesaran yang Allah taala miliki, yaitu menampakkan apa? Halilintar, petir, supaya mereka dalam keadaan sadar dan meyakini ada zat yang satu yang maha kuasa dalam segala-segalanya. Ya, ini kita baru dapat 2 ayat ya, dan waktu sudah 8.55. Tapi masih kurang berapa ayat lagi? Ya, 12 sampai berapa? 15. Berarti berapa ayat tadi? Kurang 2 ayat lagi ya, 2 ayat lagi. Kayaknya tidak mungkin ini kalau kita bahas saat ini. Yang jelas, rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang saya utarakan, apa yang saya sampaikan tadi, kita bisa mengambil beberapa pelajaran, beberapa faedah atau pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang kita kaji. Yaitu ayat yang keberapa? Ayat yang ke-12 dan 13 ya. Yang pertama adalah ya, penetapan kekuasaan kebesaran yang Allah taala miliki. Itu pelajaran yang pertama. Penetapan kebesaran kekuasaan yang Allah taala miliki. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segala-segalanya. Atas segala-segalanya. Kemudian yang kedua adalah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kilatan yang diikuti dengan gemuruh suara petir
untuk menjadikan seorang hamba takut dan kembali kepada Rabb-nya. Ini tujuannya demikian. Tujuan hikmah di balik itu semua adalah apa? Menjadikan takut. Ya. Kalau takut itu biasanya apa? Identik dengan apa? Sesuatu yang membahayakan, betul? Sesuatu yang membinasakan. Makanya orang itu kalau takut berlari mendekat atau menjauh? Jauh. Yang betul. Menjauh atau mendekat? Kalau takut mendekat. Wah, kendel. Ya, jawabnya kalau takut kepada makhluk maka itu menjauh. Betul. Takut terhadap api ya menjauh. Takut terhadap coro misalnya. Bukan takut, jijik. Ya, menjauh atau mendekat? Menjauh misalnya gitu. Takut terhadap musuh menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah Ta'ala mendekat. Demikian. Demikian. Ini di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan tampakkan yang namanya kilat yang kemudian diikuti dengan suara petir yang menggelegar. Juga kemudian yang ketiga di antara hikmah itu semua adalah Allah Ta'ala menampakkan dengan memberikan kabar gembira akan turunnya hujan. Betul. Kalau mendung ada petir biasanya dominan hujan atau tidak? Hujan. Hujan. Kalau cuma mendung tok hujan enggak? Belum tentu. Jelas. Tapi kalau sampai ada suara petir menggelegar, biasanya hujan. Tinggal ditunggu. Demikian. Kemudian pelajaran berikutnya adalah bahwasanya petir, bahwasanya kilatan petir tak ubahnya seperti makhluk yang lain. Tak ubahnya seperti apa? Makhluk yang lain, di mana mereka semua apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bertasbih. Tapi jangan kemudian mengatakan tenane gitu. Apa tenane? Yang betul masa bertasbih. Semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini tak terkecuali itu semuanya, kecuali manusia dan jin. Semua makhluk selainnya yang ada dalam semesta ini semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat. Makanya Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Isra ayat 44. Surat Al-Isra ayat 44 Allah Ta'ala katakan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Allah Ta'ala katakan dan tidak ada suatu pun makhluk melainkan semuanya bertasbih memujinya. Hanya saja kalian orang mudeng kalian dalam keadaan tidak mengerti tasbih mereka. Kemudian pelajaran terakhir yang gitu adalah penetapan adanya malaikat. Penetapan adanya malaikat ada enggak? Ada enggak? Tahu dari mana sih itu ada? Tahu dari Al-Quran. Iya betul. Kalau orang Islam, orang beriman ya tahu dari mana? Tahu dari wahyu. Karena malaikat itu kasat mata enggak? Enggak. Jelas ya. Malaikat itu bukan kiasan dari perbuatan baik, enggak. Jelas itu orang-orang orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik, orang-orang barat itu menggambarkan yang namanya malaikat seperti putri Tuhan. Seperti apa? Anak wanita, anak perempuan itu Tuhan. Makanya apa? Mereka menggambarkan malaikat dengan apa? Gambaran
Apa? Itu jangan takut. Apa gambaran apa? Angel. Gambaran apa? Perempuan wanita bersayap. Bahasa Inggrisnya apa? Angel. Karena apa? Angel ruwet di kepalanya mereka. Karena apa? Karena kafir tadi. Maka angel. Jelas. Kok malaikat digambarkan perempuan pakai sayap? Memang dasar mereka ngerasa gitu. Makanya apa? Bahasa Inggrisnya cocok. Angel. Ya, angel ruwet bundek sininya. Jelas. Demikian. Kalau itu orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, ya orang-orang jahiliyah mengatakan demikian. Kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Taala, orang-orang ateis mengatakan, orang-orang filosofi yang gitu mengatakan malaikat itu bukan makhluk, malaikat itu adalah apa? Ungkapan, kiasan dari perbuatan baik. Jadi kalau orang beriman mengatakan malaikat itu ada. Malaikat ada, malaikat itu nyata. Malaikat laki atau perempuan? Tak berkelamin. Malaikat laki atau perempuan? Jawabnya ojo kakean takok. Jelas. Jangan kebanyakan tanya. Tidak penting laki atau perempuan, karena Allah Ta'ala tidak mengabarkan. Jelas ya. Demikian. Jadi malaikat itu ada. Malaikat itu ada. Demikian. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan ya boleh. Kalau tidak ada ya jangan dipaksakan. Tidak ada. Iya boleh, tidak apa-apa. Iya. Ini biasanya langsung selesai atau tanya jawab? Kalau ada yang tanya jawab, kalau nggak ada selesai. Iya. Biasa kita selesaikan saja begitu. Iya. Cukup. Ya mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Sebagaimana Allah Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang berkah ini, nantinya Allah Ta'ala kumpulkan di surganya kelak. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.